Kepada Mukarram Al-Ustaz Amirullah kami persilakan. Masya Allah. Duduk saja nih ya. Duduk atau berdiri? Bisa berdiri juga. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa alhamdulillah, dan kemudian segala puji bagi Allah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ihwanul iman wal islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Aisyah rahimakumullah jami'an. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa aliyil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulallahul amin. Jamaah Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada awalnya kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam ini merupakan malam ke-11 ya, insyaallah malam ke-11 Ramadan ini kita masih diberi kekuatan. Jadi kita ini ada di tempat ini bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, dan bukan karena kita mau, tapi Allah masih mengizinkan kita untuk berada di tempatnya yang mulia pada waktu yang mulia, yaitu di bulan suci Ramadan. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan rahmatan lil alamin dan juga uswatun hasanah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka Al-Qur'an ini, mashafnya ya, kalau Quran besar kita buka, begitu bismillah kita buka, maka di sebelah kanan nampak surah Al-Fatihah ya. Kemudian surah di sebelah kirinya surah Al-Baqarah ya. Nah, saya cuma mau membahas sedikit surat Al-Baqarah. Jumlah 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Nah, kemudian di ayat pertama surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan, memberikan kita satu keyakinan, alif, lam, mim, 3 huruf. Ini kalau bahasa Bugis, orang Bugis bilang pong Allah Ta'ala mi bising betuanna. Tetapi kita akan bahas ayat kedua. Isi daripada 6.666 ayat Al-Quran, 114 surah dan 30 juz itu berpatokan pada ayat kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itulah tidak ada raiba, keraguan-raguan, fihi, di dalamnya. Hudal menjadi petunjuk, muttaqin bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran, mohon maaf ya, ini Al-Quran, mohon maaf, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau di dalamnya bercerita tentang neraka, ya neraka ada. Kalau di dalamnya bercerita tentang surga, ya surga ada. Kalau di dalamnya bercerita orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak diakui keimanannya oleh Allah, ada di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu, ada yang berkata, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari kemudian. Tapi melihat gerakannya, melihat hatinya, melihat kesehariannya, apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman.
Apa tujuan pengakuan mereka? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Mereka hendak menipu Allah walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman, wa ma yakhda'un, tapi tidak satupun yang mereka tipu, illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. La yashkurun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Orang yang mengaku beriman tapi nipu kiri kanan, mengaku beriman tapi korupsi kiri kanan, tapi marah kalau dikatakan bukan orang beriman. Ya khadi'un Allah. Pakaian-pakaian mereka itu ya, hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembukaannya ayat bahwa kita harus yakin dulu kepada Al-Qur'an. Kita baca mulai dari Flam sampai terakhir tidak ada keyakinan. Cuma ada keuntungannya bahwa satu huruf di dalam Al-Quran dalam keadaan berwudu maka 10 kebaikan. Bagaimana kalau satu ayat yang kita paham makna dan tujuannya? Allahu Akbar. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bicarakan pada malam ini adalah surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 34, 35. Ya. Ini yang akan kita bahas. Sebelum manusia diturunkan di bumi ini, hanya ada Adam dan Hawa itu di surga. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan sebelum Adam diciptakan oleh Allah, Allah memanggil seluruh malaikat. Ya, jadi kita berbicara dulu tentang ini. Saya tidak bicara masalah puasa ini, karena mungkin tiap malam puasa dibahas ini. Jadi saya kan cuma sekali-sekali musafir lewat ya. Lain dulu judulnya. Ya. Jadi ketika Allah hendak menciptakan yang namanya manusia, dipanggillah seluruh malaikat. Kenapa kau tahu setelah dipanggil? Baca surah Al-Quran ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh saya akan menciptakan satu penguasa di bumi. Atau dalam kalimat lain khalifah. Khalifatan fil ardi. Mendengar Allah berkata, berkatalah malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ya Allah, untuk apa kau menciptakan yang namanya manusia? Kelak ketika kau menciptakan manusia, pekerjaannya hanya saling menggunjing kejelekan, saling ghibah, wa yasfiku ad-dima', dan saling menumpahkan darah. Itu kata malaikat ketika nenek kita Adam alaihissalam hendak diciptakan. Tidakkah cukup kami menyembah kepadamu, memuji dan mensucikan namamu ya Allah? Nusabbihu wa bihamdik wa nuqaddis lak, maka qala, berkatalah Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh saya lebih mengetahui daripada apa yang kau ketahui. Coba bayangkan, malaikat itu protes kepada Allah. Setelah berkata begitu, Allah menciptakan Adam. Setelah diciptakan Adam, wa 'allama Adam al-asma, maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama asma yang ada di dalam surga. Kullaha thumma aradahum 'alal malaika. Setelah itu Allah menuju ke malaikatnya dan berkata, wahai malaikat, sebutkan pula nama-nama yang ada di surga sebagaimana Adam menyebutkannya. Apa kata malaikat? Sambungan ayatnya ayat 33. Qalu, maka berkatalah malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu dalam diri kami ya Allah, illa kecuali allamtana, ilmu yang telah engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau maha mengetahui dan maha bijaksana ya Allah. Masya Allah, ini proses. Maka diciptakanlah nenek kita Adam. Belum selesai, ada lagi satu perintah. Diperintahkan kepada malaikat, qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikatnya, isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua sujud.
kecuali illa iblis wastakbar wa kana minal kafirin. Dia termasuk ke dalam orang yang takabur sombong, minal kafirin dan kafir. Jadi di dunia ini jika masih ada manusia yang sombong, berarti dia ada garis keturunan dengan iblis. Karena itu sifatnya iblis. Wastakbara wa kana minal kafirin. Dia berada dalam takabur, sombong, maka dimasukkan ke dalam golongan yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kita kembali sejarahnya. Iblis ini cuma satu kali berdosa kepada Allah, hanya diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau, dilemparkan dari surga ke neraka. Satu kali, satu saja kesalahannya. Adam, satu saja kesalahannya ketika Allah berkata, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah." Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai engkau Adam, tinggallah ke dalam surgaku bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah makanannya surga, minum minumannya surga, pakai pakaiannya surga. Wala taqraba hadhihi sajarah. Tapi janganlah engkau mendekati satu pohon itu. Fatakuna minadz zalimin. Jika engkau mendekatinya, maka engkau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Ternyata apa akhirnya? Dia makan. Satu saja kesalahan Adam di surga, dilemparkan dari surga ke bumi. Tafakkur sa'atin min khairil ibadatin alfisana. Mari kita bertafakkur sejenak. Mari kita berpikir sejenak tentang diri kita, berapa kesalahan satu hari. Kalau Adam dengan satu kesalahannya dilemparkan dari surga ke bumi, iblis dengan satu kesalahannya disembuhkan dari surga ke neraka, lalu kita berapa kesalahan dalam satu hari dan di mana mau dilemparkan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bermain-main di hadapan Allah. Sering dibacakan oleh imam-imam kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Allah tahu apa-apa yang kau sembunyikan di dalam di hati kamu, dan juga Allah tahu apa-apa yang kau nampakkan, kata Allah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bagi mereka yang bertobat, maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha, dan mereka yang tetap. Hadirin, sebentar lagi umur kita ini berapa umur kita? 53. Saya menceritakan satu kisah ya. Ketika istri pertama Rasulullah siapa ini? Siapa istri pertamanya Rasulullah? Siapa tahu kalau istri artis ditahu semua, tapi istri Rasul tidak tahu. Ya, Khadijah Al-Kubra. Ya. Khadijah Al-Kubra sebelum dinikahi oleh Rasulullah, kekayaannya merupakan 2/3 daripada kekayaan tanah Mekah adalah milik Siti Khadijah. 2/3 daripada kekayaan yang ada di Mekah adalah miliknya Siti Khadijah. Tapi ketika selesai diperistil oleh Rasulullah, hartanya habis diinfakkan kepada mu'allaf, disedekahkan kepada mu'allaf. Nih, dikasih tanah, dikasih tempat untuk bertani. Nih. Sampai ketika suatu hari Rasulullah masuk ke dalam pintu rumahnya dan mengetuk, adalah di dalam Siti Khadijah yang sementara menyusui anak semata wayangnya Siti Fatimah Az-Zahra. Maka dibuka, lalu dia menatap wajah yang datang adalah wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang dicintainya, laki-laki yang menjadi rahmatan lil alamin. Dia melihat mata yang lelah, dia lihat tubuh yang capek. Maka berkata Rasulullah, ya Khadijah, jangan berdiri dari tempatmu ya Khadijah. Jangan berdiri dari tempatmu. Tapi karena saking lelahnya Rasulullah, lelah dihina, lelah diburu, lelah dicaci maki oleh kaumnya sendiri, lelah dibenci, maka berkata Rasulullah, jangan meninggalkan tempatmu ya Khadijah. Maka Khadijah tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah berbaring pas di atas pangkuan istrinya tercinta.
Karena lelahnya Rasulullah, penatnya Rasulullah, tertidur Rasulullah di atas pangkuan sang istri. Lalu istri tercinta Siti Khadijah membelai rambut suami. Nah, capu-capu kalau bahasa Bugis. Apakah di namanya? Ya, dibelai-belai. Tertidur Rasulullah. Begitu Rasulullah tertidur, dia melihat janggut Rasulullah. Dibelai juga janggutnya. Rasulullah. Tidak lama setelah jenggot Rasulullah dibelai, berlinang air mata Siti Khadijah. Sambil mengelus jenggot Rasulullah, Siti Khadijah menangis, meneteskan air mata. Air mata sebutir demi sebutir jalan melalui pipinya, akhirnya terjatuh. Jatuhnya air mata Siti Khadijah pas mengenai pipi Rasulullah Muhammad SAW. Sebabkan asbab dari air mata itu, Rasulullah terbangun dari tidurnya. Lalu dia menatap wajah istri tercinta. Ya Khadijah, mengapa engkau menangis? Tidak ya Rasulullah. Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menjadi istriku yang karena saya nikahi seluruh harta bendamu telah habis? Tidak ya Rasulullah. Kamu menangis. Berkata, ya Rasulullah, saya mengingat satu pesanmu. Apa itu ya Khadijah? Sampai engkau begitu sedih. Engkau pernah berkata kepadaku bahwa jika janggutmu atau rambutmu sudah ada ubannya, itu pertanda malaikatul maut sudah mengirimkan pesan kepada aku. Dan saya tadi harus sempat mengelus jenggotmu dan menghitung jumlah uban yang ada di jenggotmu itu sebanyak 13 ya Rasulullah. Berarti tidak lama lagi engkau akan meninggalkan bumi ini. Tidak lama lagi engkau akan meninggalkanku ya Rasulullah. Berapa lembar tadi janggutnya di Siti Rasulullah dihitung sama dia? 13 bagi ya? 13. Khadijah sudah menangis. Saya jenggotku ini putih semua. Terus tidak pernah menangis istriku. Mungkin dia kira gak mau hidup selamanya. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tapi ya Rasulullah, ada permohonanku. Tolong dikode kalau terlalu lama Pak Janji ya. Ada permohonan saya. Umur saya dengan umurmu ya Rasulullah terpaut jauh, maka berkata tunggu dulu ya Khadijah, tunggu dulu Khadijah, ada saya minta sama kamu, bisa tidak kau ganti bajumu dulu itu? Saya ini lelah, mau melihatmu luar biasa, mau melihatmu cantik. Gantilah bajumu. Masih ada lain? Dia bilang masih ada ya Rasulullah. Bertanya Rasulullah, ya Khadijah, wahai istriku, berapa tambalannya bajumu? Dalam riwayat dikatakan pada waktu itu tambalan baju Khadijah yang dikenakan di hadapan Rasulullah sebanyak 83 tambalan. Perempuan yang kekayaannya 2/3 dari tanah Mekah ketika dipersunting dengan Rasulullah, ketika memeluk Islam dengan seluruh hartanya. Sampai baju yang terakhir dia pakai itu memiliki tambalan 83. Dia bilang, saya sedih melihat keadaanmu sekarang ya Khadijah, tidak seperti yang dulu. Ya Rasulullah, saya sebenarnya memiliki permohonan. Ada 3 saya punya permintaan ya Rasulullah. Jika kelak saya yang duluan mati, karena usia kita berbeda 15 tahun kurang lebih. Kalau seumpamanya saya duluan yang mati ya Rasulullah, dan saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk membantu agamamu ya Rasulullah, saya memohon kepadamu dengan permintaan yang pertama ya Rasulullah. Apa itu Khadijah? Katakan, saya akan berikan jika aku mampu dan memilikinya. Yang pertama ya Rasulullah, saya malu menghadap kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baju yang terlalu banyak tambalan sebagai kain kafanku. Dan saya takut dengan azab kubur ya Rasulullah ketika saya sedang sendiri tanpa dirimu di sampingku. Maka saya memohon kepadamu ya Rasulullah, berikanlah surban yang engkau pakai pada saat menerima ayat pertama dari Tuhanmu untuk saya jadikan sebagai kain kafanku ya Rasulullah. Permintaan Siti Khadijah bukan mas, kain kafan. Yang kedua ya Rasulullah, jika saya sudah tidak ada dan engkau ingin menyeberangi lautan dan tidak ada perahu, gali kuburanku ya Rasulullah. Gali kuburanku dan rakit tulang-tulangnya untuk menjadi perahu, agar engkau bisa naik untuk menyeberang menyampaikan risalah agama ini. Yang ketiga ya Rasulullah, seandainya engkau ingin menyeberangi sungai tapi tidak ada jembatan, gali kuburanku, pungut semua tulang-tulangku ya Rasulullah, kemudian engkau jadikan jembatan untuk menyeberangi sungai itu. Allahu Akbar.
Semasa hidupnya Khadijah menyerahkan seluruh hartanya kepada agama Allah, sampai mati pun tulan-tulannya dia ikhlas untuk dijadikan jembatan. Insya Allah Khadijah kita di tempat ini tidak jauh bedanya dengan Siti Khadijah Kubra. Insya Allah. Mendengar percakapan dua insan yang mulia ini, malaikat Jibril pun menangis. Malaikat Jibril menangis dan menghadap kepada Allah, ya Allah, lihatlah kalimat dan perbincangan orang-orang mulia yang engkau cintai di permukaan bumi. Berkata Allah, saya dengar wahai Jibril. Maka kepadamu saya perintahkan, ini kafan dari surga, berikan kepada Rasulullah. Dilihat Jibril, wih, ada 5 ini. Siapa yang punya ini? Yang minta tadi cuma Khadijah. Maka turunlah Jibril dengan membawa 5 kain kafan dan berkata Allah, 1 untuk Rasulullah, 1 untuk Khadijah, 1 untuk Fatimah, 1 untuk Ali, dan 1 untuk Hasan. Husainnya mana? Cucu Rasulullah kan ada 2, Hasan dan Husain. Yang ada kacinya dari surga hanya Hasan. Ternyata Husain tidak pakai kaci, karena dia nanti kata Jibril kepada Rasulullah, cucumu Husain tidak mendapatkan kaci dari surga, kafan dari surga, karena kelak dia mati di perang Karbala sehingga kepala dan badannya terpisahkan, dan dia tidak pakai kafan dan juga tidak disolati, juga tidak dimandikan. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengorbanan orang-orang yang mendampingi dakwah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita para Khadijah ketika suami-suami kita ingin pergi untuk berdakwah, berikan doa, karena sungguh apa yang didapatkan oleh suami kita dalam perjalanannya, begitu pula yang didapatkan oleh istri yang ada di rumahnya tanpa mengurangi sedikit pun. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini, pada malam yang ke-10 ini Allah memberikan kekuatan kepada kita hingga 1 bulan Ramadan muncul di 1 Syawal sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali tengah malam sebentar jangan lupa bangun sholat. Setiap sunnah akan dihitung wajib oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini, dan setiap wajib akan dilipat gandakan berkali-kali oleh Allah Tabaraka wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.